di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Iman yang berdampak. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Matius 17 ayat 20. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita memiliki keyakinan iman yang begitu teguh sehingga tidak ada peristiwa apapun yang dapat mengendorkan semangat kita untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Tetapi ada saat di mana iman kita begitu lemah dan rapuh, lalu kita menjadi mudah sekali menyerah di dalam mengikut Tuhan. Kehidupan para murid dapat menjadi cermin yang akurat dari keadaan kita mengikuti Tuhan Yesus. Matius kembali menggambarkan keraguan-raguan yang dimiliki para murid. Mereka telah mengikuti Yesus dan melihat sangat banyak mujizat. Dia yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Dia jugalah yang memberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan hal yang sama. Dalam perikop ini, Yesus mengajar para muridnya untuk memiliki iman sebiji sesawi, namun berdampak besar, yaitu dapat memindahkan gunung, dengan merenungkan beberapa hal ini. 1. Tantangan iman, ayat 14 sampai ayat 16. Seorang ayah datang dan menyampaikan berita tentang anaknya kepada Yesus. Gambaran mengenai penyakit yang diderita anak ini sangatlah menyedihkan. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Dengan penyakit itu, iblis menyiksa anak ini dan membuatnya jauh lebih menyakitkan daripada biasanya. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kekecewaan yang dialami ayah anak itu terhadap para murid menunjukkan sebuah tantangan iman bagi para murid. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kristus memberikan kuasa kepada para muridnya untuk mengusir setan. Pasal 10 ayat 1 dan 8. Dan dalam hal ini mereka telah berhasil. Akan tetapi kali ini mereka gagal melakukannya. 2. Krisis iman, ayat 17. Yesus menegur dengan keras, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Di sini, karena ketidakpercayaan angkatan inilah sehingga mereka tidak dapat memperoleh berkat-berkat dari Allah. Juga bagi para murid yang karena mengalami krisis iman, mereka tidak mampu melakukan pekerjaan besar itu bagi Allah. Iman adalah persetujuan dengan Allah, tetapi ketidakpercayaan adalah pertentangan terhadap Allah. Kristus mencela mereka karena keberadaannya bersama mereka sudah berlangsung begitu lama. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Akankah kamu selalu membutuhkan kehadiranku secara lahiriah dan tidak pernah bisa menjadi dewasa supaya siap ditinggalkan? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ketidakpercayaan dan kesesatan orang-orang yang telah menikmati sarana anugerah sangatlah mendukakan Tuhan Yesus. 3. Keberanian iman, ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mengajar para muridnya dengan memberikan contoh bagaimana dengan kuasa Allah menyembuhkan anak itu dan menyadarkannya kembali. Ia berkata, "Bawalah anak itu kemari." Lalu bagaimana tindakannya? Pertama, ia mematahkan kuasa iblis, ayat 18. Kedua, ia memulihkan penderitaan anak itu. Anak itu pun sembuh seketika itu juga. Penyembuhan itu terjadi secara langsung dan sempurna. Ia sanggup menyembuhkan mereka dan juga bersedia melakukannya. Dalam percakapan pribadi, para murid menanyakan alasan mengapa mereka tidak mampu mengusir setan. Hal itu terjadi karena mereka kurang percaya. Ayat 20. Ia berkata kepada mereka,
karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, berpindahlah. Inilah iman efektif, sebagai keyakinan kepada Allah dan meyakini karyanya di dalam hati kita. Sahabat Iktus, iman yang berdampak. Kita sering mengalami berbagai masalah dalam hidup ini. Kadang kita menjadi menang, tetapi seringkali menjadi kalah menghadapi tantangan hidup. Hal ini bisa saja terkait dengan sakit penyakit, kemunduran dalam kerja yang berefek pada penggajian, ketidakharmonisan, dan masih banyak lainnya. Saya tidak mau gagal untuk mempercayai Tuhan mengerjakan hal yang indah, besar, dan luar biasa dalam hidup saya. Seringkali iman saya menjadi lemah atau saya sedang mengalami krisis iman, yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tetapi kali ini saya meyakini bahwa Tuhan bekerja secara indah dan luar biasa, bahkan untuk hal-hal yang mustahil terjadi secara manusia. Saya mau mempercayai karya Tuhan dalam kehidupan saya, meyakini bahwa saya pun telah diberi kuasa oleh Tuhan dari tempat yang maha tinggi untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dengan memiliki iman yang memberikan dampak bagi kemuliaan Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tantangan iman apakah yang sedang saya alami saat ini? Apakah saya sedang mengalami krisis iman karena ketidakpercayaan saya kepada Tuhan? Keberanian iman seperti apa yang akan saya lakukan di masa mendatang? Tuhan Yesus, saya merindukan iman yang semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu, bahkan dalam bagian sulit di hidup saya yang nampaknya mustahil untuk diselesaikan. Saya menyadari bahwa ketidakpercayaan kepada Tuhan dan karyanya adalah dosa. Karena itu, biarkan saya tinggal di dalam keberanian iman, meski sekecil biji sesawi, namun berdampak dalam kekekalan. Ya Tuhan, berikan kepada saya pengalaman iman yang lebih lagi membawa saya semakin memuliakan Tuhan. Amin. Bukan memiliki iman yang besar, tetapi memiliki iman kepada Allah yang besar. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.